Baru silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, shalom. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk para pelayan kita yang luar biasa ya. Saya percaya pagi yang luar biasa ini Tuhan akan menolong setiap kita. Ya, saya sering sampaikan kita nyari ya yang bisa ini loh. Apa ini ya Ibu ini? Siapa namanya Bu? Sampai lali. Iya wis itu namanya ya. Saya 2 tahun mencari saudara ya. Akhirnya dapatlah ibu dari Sidoarjo. Jadi tiap minggu dengan setia naik bis datang ke tempat ini. Kenapa saudara? Saya terharu di satu gereja ada 2.500 orang jemaat hadir. Semuanya saudara kita maaf yang terganggu telinganya. Karena mereka tidak bisa mendengar. Tapi waktu gereja ini memberikan bahasa isyarat, mereka dengan setia beribadah. Ya, waktu gereja kita juga menyediakan bahasa isyarat. Saya dapat WA dari Australia, dari mana-mana. Terima kasih Pak, anak saya yang tadinya tidak bisa ibadah, sekarang sudah bisa ibadah. Puji Tuhan, ya tepuk tangan untuk Tuhan. Nah saudara, hari ini saya senang karena sudah lebih 10 tahun saya tidak ketemu dengan ini papa senior saya ini di pekerjaan Tuhan ya, Bapak Arnold Tindas. Saudara 20 tahun lalu saya duduk dengan Pak Arnold Tindas, kalau saudara di dunia teologi nyebut aja Pak Arnold Tindas. Wah gitu ya, kalau di Google dipencet itu metu kabeh kok ya. Ya, saya duduk bersama malam-malam di meja makan. Kami berdua membicarakan untuk membuat satu sekolah tinggi teologi. Akhirnya lahirlah STT Yestoya. Ya, saya pendiri dan Pak Tindas pendiri. Nah, dia hadir kemarin tadi pagi sudah berkhotbah dan saya berharap STT Yestoya ke depan menjadi STT internasional. Ya, nanti Pak Tindas akan bantu ya. Sekarang sudah direnovasi semua. Ya, STT kita, puji Tuhan. Nah saudara, saya S3 nginep di rumahnya Pak Tindas ya hampir 3 tahun. Jadi disediakan kamar di sana. Kalau Pak Tindas ke Malang, dia juga nginep di rumah saya 1 minggu ya, puji Tuhan. Jadi saling nginep-nginepan saudara ya. Ya puji Tuhan. Nah saudara, hari Jumat malam saya baru pulang dari Taiwan ya. Sudah 15 tahun saya berkhotbah di Taiwan. Dulu sering ya ke sana untuk berkhotbah. Nah kemarin juga dan kemarin lebih banyak kita sharing-sharing di sana ya. Ngasih wejangan dan lain sebagainya. Saya dulu tidak bisa bahasa Mandarin. Sampai hari ini ya. Nah ini saudara ya. Dan saya heran di sana. Kecil-kecil umur 5 itu ngomong Mandarin semua. Ya. Nah saudara, waktu saya jalan-jalan sendiri, waktu itu saya sempat nyasar, tidak bisa balik dan tidak bisa ngomong. Akhirnya istri saya bilang, makanya nanti lain kali nek masuk hotel, ambillah kartu nama pertama. Jadi sekarang saya pokok masuk hotel pasti ngambil kartu nama dulu, kalau itu di tempat yang asing buat saya. Kenapa? Kalau tidak bisa kembali kartu nama ini akan membantu saya. Ya, jadi waktu saya jalan-jalan, saya ini lihat ada makanan bau sekali, bau busuk, ya itu tahu busuk, saya lupa namanya apa, tapi enak sekali, saudara. Ya, saya suka. Terus saya ini mau bungkus anak-anak saya, ya di hotel. Ya Yoel ini pasti suka, saya bilang ya. Ya apa cara ngomong bungkus? Oh enggak tahu ya apa caranya. Akhirnya saya pakai bahasa Tarsan ya, saya tunjuk tahu 4 ya, ni papat ya. Nah, terus masuk kresek tak tunjuk. Wit ya. Nah saya bawa pulang ya. Waduh saudara ya. Orangnya ketawa cuma ngomong gini, tapau. Nah sejak itu saya tahu nek bungkus itu tapau saudara ya. Tapi sudah luar biasa. Wit ya. Nah ini ya, puji Tuhan. Itu kenangan pertama dulu ya, sampai di Taiwan ya, puji Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih melayani di sana. Nah saudara, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan
tentang rela berkorban. Ini salah satu dari 12 karakter Kristus. Jadi Yesus itu punya karakter kebiasaan rela berkorban. Tidak gampang ya, karena korban itu sakit. Ya, korban itu menderita. Tapi saudara dan saya hari ini diminta oleh firman Tuhan, kita juga harus bisa rela berkorban. Jadi nanti ini jadi gaya hidup kita, suami istri, orang tua anak, keluarga, family, teman sepelayanan, di tempat kerja, di mana aja. Saudara harus punya yang namanya karakter rela berkorban. Nah saudara, waktu kami bincang-bincang dengan gembala yang ada di Chungli di Taiwan, ya saya bicara banyak di sana saudara ya. Kemudian ada kesaksian dari gembalanya. Saya tahu penggembalaan ini tidak gampang. Apalagi jemaat kita sudah 3.000 lebih ya. Saya jujur dengan saudara, kalau Tuhan tidak manggil saya jadi gembala, saya tidak akan pernah mau jadi gembala. Makanan saya tiap hari hanya fitnah, hanya hoax, ya, hanya caci maki, hinaan. Itu yang saya terima sampai hari ini. Nah saudara, berceritalah gembala ini, saya sudah tidak kuat Pak Samuel. Saya berhenti aja, ya selesailah pekerjaan Tuhan. Dia seorang pengusaha, tapi dia juga seorang gembala. Berjalannya waktu, Tuhan itu baik. Istrinya divonis kena miom, dan miomnya 20 cm. Dokternya gini, gimana kamu bisa nyimpen miom sampai 20 cm? 1 cm aja sudah bermasalah untuk seorang wanita, tapi kamu sampai 20. Ini luar biasa. Nah saudara, waktu dokter bilang gitu dan harus dioperasi, dia takut ini ibu gembalanya. Jadi dia dijaga oleh anak-anaknya, waktu dijaga itu dia nangis. Tuhan, saya ini tidak kuat, saya ini tidak mampu lagi. Saudara tahu dia dengar suara, dia sampai tanya anaknya, kamu dengar enggak? Enggak. Ya dia tahu, dia lihat wajah Yesus datang. Yesus bilang begini, waduh saya sampai tersentuh ya. Dan saya sejak itu kemarin saya tambah semangat melayani Tuhan. Saudara tahu Yesus bilang apa? Yesus cuma bilang begini, karena kamu menjaga mezbahku, sekarang aku menjaga kamu. Wah luar biasa ya. Sejak itu dia bilang, saya tidak akan tinggalkan lagi pekerjaan Tuhan. Dia selalu berpikir setiap pulang pelayanan, saya harus berhenti. Tidak kuat. Sudah terlalu banyak yang kita korbankan. Tapi waktu dia mau dioperasi, dia dengar suara, dia lihat wajah Yesus. Yesus bilang, karena kamu menjaga mezbahku, karena kamu menjaga pekerjaan Tuhan, karena kamu berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sekarang aku yang menjaga kamu. Saudara, saya masih percaya kalau saudara dan saya hari ini rela berkorban, siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Yesus juga siap rela untuk berkorban buat saudara dan saya. Ya saudara, saya dengar dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya siap juga untuk melayani. Saudara, begitu banyak yang harus dihadapi oleh kita hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya rela berkorban, saya percaya Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Ya kalau saya dikirimi roro jahat, disantet, itu sudah biasa. Saya diancam dibunuh, ya sudah biasa saudara ya. Saya, istri, anak-anak saya dicaci maki, ya dihina, difitnah, ya sudah biasa. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa saya siap untuk rela berkorban. Nah hari ini juga kita akan lihat lewat firman Tuhan ini. Bagaimana saudara dan saya harus punya karakter ini. Kita punya 7 presiden yang sangat hebat. Saya dulu warga negara asing. Istri saya juga warga negara asing. Saya dinaturalisasi. Saudara, saya berkesempatan jadi hamba Tuhan. Saya keliling sudah 4 benua. Saya berdoa tinggal 1 benua. Saya akan berkhotbah di sana, maka saya lengkap ada di 5 benua. Nah, saya sudah belajar keliling Indonesia. Saya melihat negara kita ini. Inilah sorga dunia. Tidak ada negara seindah dan sekaya Indonesia. Luar biasa.
Ya, saya ada di Sarawak, di Kucing. Saya cuma tanya, sama-sama Kalimantan. Di sini bagaimana dengan tambang? Saudara, di mana ada tambang? Di semua negara, di atasnya tidak pernah bisa tumbuh satu tanaman. Tapi saudara, di Indonesia, saudara, yang namanya Gunung Meratus, itu dari Kalimantan Timur, Balikpapan, sampai ke Kalimantan Barat. Ada ratusan gunung. Semua ratusan gunung ini isinya batu bara. Makanya disebut meratus. Di atasnya tumbuh ada bengkirai, ada meranti. Ya luar biasa. Saya gini, oh ya Tuhan ajaib ya. Saudara-saudara, saya tanya kalau khotbah di satu negara, di sini berapa tambang? Maksimal cuma 3. Tapi di Indonesia semua tambang ada. Saudara mau nyari timah, bauksit, nikel, emas, aspal, ya, gas, semua ada di Indonesia. Hasil laut, saudara tahu ikan tuna, ya ikan tongkol itu terbesar di Indonesia. Wah, semua ada di sini ya. Sampai Kus Plus ngarang lagu tongkat kayu dan batu dicepno gini, jadi apa saudara? Tanaman. Mandinya pakai susu coklat, luar biasa ya. Nah nyemplung di kali ya. Nah ini saudara ya. Sampai di burung. Coba bayangkan, di Jerman ada burung namanya jalak Bali. Duh, dibawa dari Bali sampai ke sana. Nah saudara-saudara, sampai ilere walet loh payu. Saya ingin loh, ilere payu ya. Itu loh harganya dulu puluhan juta. Ilere walet loh, ditambah iler saya 300 juta sekilo ya. Luar biasa. Saya gini, oh Tuhan ajaib ya. Nah saudara, dari 7 presiden kita semua hebat. Tapi saya melihat satu sosok presiden kita yang sebentar akan berakhir. 10 tahun dicaci maki. 10 tahun dia hanya berkorban untuk bangsa kita. Ini teladan yang baik. Saya juga belajar. Saya ini hamba Tuhan. Saya juga ingin hari ini. Mungkin banyak caci maki yang saya alami. Saya cuma ingin berkarya. Saya tahu ini masa-masa yang sulit, sukar. Pembangunan gedung kita ya. Saudara tahu 10 bulan lalu. Kami panitia rapat, kami sudah hitung lantai 4 sampai lantai 7. Itu di 10 bulan kami kerjakan kekurangan 15 miliar. Saudara, saya tahu ada banyak yang menghina, ya yang menuduh saya makan uang pembangunan. Tapi saya bilang dengan panitia, harus bangun. Saya tahu ini masa-masa yang sulit, saya seperti orang gila. Memang orang melakukan iman rela berkorban itu seperti orang gila. Dari mana 15 miliar? Tapi saudara, saya mau katakan hari ini lantai 7 sudah selesai. Dan kita sudah bayar, bisa bayar untuk PT Archicon. Dan kita lanjutkan sekarang lantai yang ke-8. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saudara, saya percaya. Dari mana? Dari jemaat. Jemaat yang berkorban. Ada seorang ibu, ya saya tahu di sini tiap minggu. Hanya 7.000 yang dia bawa. 1 kilo besi 11.000. Tapi dia berikan 7.000. Saya pernah tangis ibu ini, sudah bu jangan ngasih lagi. Ini ibu aja tidak cukup. Tapi dia bilang masa saya tidak boleh untuk memberi. Aduh, hancur hati saya. Apalagi hati Tuhan. Saya percaya, saudara hanya 11.000. Tidak mungkin bisa bangun, kita sudah habiskan berapa banyak. Tapi saya percaya, kalau saudara dan saya rela berkorban, Allah kita yaitu Yesus, dia akan lebih jauh berkorban untuk saudara dan saya. Ya ada banyak kisah ya yang saya dengar dari jemaat. Di sini juga ada saudara kita, maaf. Ya dia jadi seorang driver yang antar makanan, apa namanya ini? Apa? Ya, Gojek apa? Hah? Kurir, iya. Saya tahu tiap minggu memberi 13.000. Kalau dia transfer, dia kirim ke saya. Saya baca, saya nangis. Sudah Pak, jangan kirim lagi. Dia bilang apa? Bapak jangan lihat kecilnya, tapi saya siap berkorban. Waduh, saya tidak bisa ngomong saudara ya. Sampai hari ini, saya tidak tahu apa Bapak ini ada di tempat ini. Tapi saya tahu, pasti dia akan diberkati Tuhan. Ayo kita akan mulai bagaimana Yesus sudah jadi teladan hidup buat kita. Alkitab mencatat, dia kaya.
Tapi katanya rela, jadi ikhlas. Berkorban ya. Jadi saudara dia rela karena kaya ini bisa mau jadi miskin. Ya, saya senang dengar Pak Tindas khotbah kemarin, tadi juga saya dengarkan. Memang ikhlas. Ya, saudara hari ini Yesus kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin ini loh sekarang dijadikan kaya. Ayo diangkat tangan kanannya ya, sehingga ngangkat kelek mampu. Bilang ya, Yesus kaya. Rela jadi miskin. Supaya saya yang miskin dijadikan kaya. Coba dibaca dulu ayatnya ya, nanti kita pakai gerakan lagi ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Nah ini. Karena kamu telah mengenal. Jadi kita sudah tahu hari ini kasih karunia Tuhan kita siapa? Nah, bahwa Yesus yang oleh karena siapa? Ia menjadi apa? Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi apa? Oleh karena, loh coba saudara ya. Jadi tadi nek diringkes, diangkat lagi tangan kanan. Nah ini ringkesannya ya. Yesus kaya. Rela jadi miskin. Supaya saya yang miskin dijadikan kaya. Amin. Sekarang kata saya diganti namanya sendiri-sendiri. Kalau saya ya, Yesus kaya rela jadi miskin supaya Miming yang miskin. Saya pakai Miming ya, dijadikan kaya. Silakan saudara, awas pakai Miming ya, nanti lupa ya. Kecuali sama ya, ayo kita mulai ya, 2, 3. Loh, namanya masing-masing. Diulang, ayo awas nek malu ya sama namanya ya. Loh, diimani hari ini saudara dan saya akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Amin. Iya, ayo mulai ya. 2, 3. Iya. Wah luar biasa ya. Memang dia yang punya segalanya. Terus Yesus bilang gini, wis ini tak kasih no kamu wis. Makanya banyak ayat ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam apa? Semua sudah apa? Loh iya sudah diberikan kita. Ya Yosua 21 ayat 45 ya. Dari segala yang baik, yang dijanjikan Tuhan, semua milik-miliknya Tuhan itu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya akan apa? Iya diberikan pada saudara dan saya. Jadi hari ini semua yang ada pada Allah kita itu diberikan kepada kita. Dan dia rela mau jadi miskin. Supaya apa? Kita yang hari ini miskin tadi mendapatkan kekayaannya. Sehingga kita diangkat kekayaan itu milik saudara dan saya. Ya kekayaan tidak mesti bicara uang. Ada saudara hari ini yang sedih ya. Kekurangan sukacita. Di sini ada kekayaan sukacita. Mungkin ada saudara hari ini yang lemah. Di sini ada kekayaan kekuatan dari Tuhan. Ya saudara hari ini cuma Yesus ingin saudara dan saya mengalami yang namanya kekayaan. Yang mengalami diberkati Tuhan. Kalau saya kaya, terus saya bilang sama anak-anak saya. Wes ya, ayo semua ke notaris. Tanda tangan. Hartanya papa berikan kamu semua. Jelas ya papa sekarang miskin ya. Terus saya ninggalkan anak saya. Saya berharap semua anak saya menikmati apa yang saya sudah berikan. 6 bulan kemudian saya dengan segala kemiskinan saya. Saya datang melihat anak-anak saya. Apakah mereka kaya? Ternyata setelah saya datangi. Loh kok pancet kiri kabeh? Kira-kira saya kecewa enggak? Kalau gitu saya tidak akan berikan kepada anak-anak saya. Yesus juga sama. Dia berikan buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita masih terus di dalam kekurangan. Yesus kecewa lihat hidup kita. Katanya Yesus lebih baik aku tidak akan rela mati, rela berkorban. Kenapa? Nah, kamu tidak nikmati. Makanya pagi ini saya mau bawa saudara semua. Jemaat Betani Yestoya, jemaat yang akan mengalami mujizat Tuhan.
Jemaat yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, mujizat sekarang biasa di gereja kita. Saya tahu anak saya Pastor Yoel dapat karunia kesembuhan. Ya, ini mulai luar kota, Solo, Semarang, Kalimantan, mulai datang ke tempat ini dan mereka disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus. Hari ini Pastor Yoel lagi melayani di Pontianak. Saya bilang, kok jaga baik-baik kok. Itu karunia karena diberi. Saya percaya, saudara ya, saya sudah lihat 2 orang yang mati. Yang satu saya doakan 15 menit kemudian hidup kembali. Saya percaya itu nanti akan terjadi lagi di gereja kita. Ya saudara, hari ini saya percaya kita semua diberi kekayaan oleh Tuhan. Tidak hanya harta, tidak hanya uang. Tapi saudara, ada banyak pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena semua ini akan diberikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara hari ini masih terpuruk, saudara mengalami kekurangan, tidak apa-apa. Tapi sebentar saudara percaya, Yesus akan rubah hidup saudara dan saya. Ya, saya bersaudara cuma 4, saudara ya. Saya anak nomor 3. Saya tahu papa saya almarhum mengasihi dan sangat mencintai cece saya. Ya, kalau ngobrol-ngobrol bisa nangis berdua. Adik saya lahir, papa saya sangat mengasihi adik saya. Mama saya mengasihi koko saya. Kalau beli makanan, saya tahu disimpan di mana. Hanya untuk koko saya. Saya gini, aku kok gak ono sing ngasih aku ya. Ya saudara, karena saya lahir, itu terus tidak lama G30 SPKI. Jadi semua habis harta saya. Harta orang tua saya. Jadi saya dianggap anak yang sial. Tidak membawa keberuntungan. Tapi berjalannya waktu, saya tahu. Ini yang ingin saya sampaikan yang bisa mengubah hidup kita. Ada 2 nanti saudara ya. Nah saudara, berjalannya waktu saya tahu. Kedua orang tua saya tidak pernah lagi melihat apa yang saya lakukan. Tapi saya percaya satu waktu mereka semua akan mengasihi saya. Dan betul saudara ya, almarhum papa saya meninggal bersama saya. Saya yang mandikan mama papa saya sendiri. Ya 21 tahun mama saya ikut saya. Saya bersaudara 4, waktu itu saya paling miskin. Dan mama saya ikut saya. Saya bilang, mama melok dulurku haye. Soalnya mama nek belum apa-apa sudah disiapno. Nek mama minta saya mesti sik yo mayo. Masih nunggu. Tapi mama saya tahu mengasihi saya. Satu waktu saya bangkrut 3 kali. Anak saya meninggal 3 kali. Mama saya datang sama saya bilang gini ya. Ming, mama ini nek dak lihat lu diberkati Tuhan, mama bisa gila. Itu kata-kata yang memotivasi saya. Ayo Ming, lu pasti diberkati Tuhan. Nek enggak, mama bisa gila. Saya termotivasi. Nah, motivasi inilah yang membawa saya berubah. Nah, dari mana itu? Mari kita lihat. Ya, satu yang membuat nanti saudara rela berkorban. Dan akhirnya semuanya berubah. Waktu saya mulai punya karakter Kristus, siap berkorban. Yesus mulai merubah hidup kita. Mari kita akan lihat 2 hal. Kalau saudara dan saya hari ini bisa memiliki karakter Kristus, rela berkorban. Ya, seperti Yesus tentunya. Yang pertama, harus memiliki kasih Kristus. Ya, apa saudara yang pertama? Memiliki apa? Iya. Seseorang tidak semua orang tidak bisa punya kasih Kristus, kasih Yesus tidak bisa. Karena saudara dan saya harus punya ya yang namanya ini. Baru bisa punya kasih Kristus. Saya tidak bisa bikin PowerPoint kayak Pak Arnold Tindas. Ya. Saya tidak pernah megang laptop sampai hari ini. Nek ngelapi ya saudara ya. Jadi saya tulis saja. Nah ini, yang pertama harus apa? Ya apa? Saya tambahi benar. Karena nanti kalau saudara cuma menyesal, itu bukan bertobat. Yudas Iskariot hanya menyesal. Dia bunuh diri. Petrus menyesal. Tapi kemudian dia bertobat dengan benar. Jadi ada tindakan berikutnya. Jadi saya tulis, seseorang bisa rela berkorban kalau dia bertobat dengan benar. Apa itu bertobat dengan benar?
Ya tentunya, saudara katanya Alkitab dengan mulut hanya mengaku, hati percaya bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Itu aja mengubah hidup kita. Saya kadang gini dulu, masa isa sih cuma ngomong gitu. Dan ternyata betul. Jadi saudara, waktu seseorang bertobat benar, maka, nah ini ya saya tulis apa? Kasih Yesus ada dalam dirinya. Berubah. Saya banyak ketemu orang. Di Jalan Embong Malang ada gedung besar. Dulu sangat terkenal. Saya khotbah di Nginden. Ketemu pemiliknya. Sekarang umur 80 lebih. Pak Samuel, kenalkan om ini yang punya gedung itu. Loh om, terkenal loh. Om waktu bertobat, gedung itu om serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Oh, tidak gampang saudara ya. Orang mau berkorban. Di salah satu parkir, saya dengar hanya selisih 500 rupiah. Seorang yang kaya, dia tunggu tukang parkir dengan caci maki. Saudara tahu dibacok tangan. Hanya 500 rupiah uang kembali. Udah gampang orang bisa berkorban. Tidak mudah. Tapi saya berkali-kali, orang yang katanya medit, dit. Saking medit ya. Saudara tahu nyumbang pembangunan kita berulang kali, begitu besarnya. Itu orang-orang heran. Kok iso Pak? Kamu apaan no? Lu gak tahu. Kenapa? Saya bilang karena ada kasih Kristus. Ada kasih Yesus. Oh tidak mudah orang itu mau berkorban. Tapi saya percaya siapa yang bertobat benar. Karena waktu orang bertobat, Yesus ada dalam hidupnya. Ada lagu ya, kasih Yesus lebih dari semua. Terus bisa lanjut. Lebih dalam dari sauta dan lebih lebar dari samudra. Terus Yesus lebih dari. Wah luar biasa ya, kasih ibu. Katanya sepanjang jalan. Lagu nasional saya senang ya. Kasih ibu kepada beta. Terus sepanjang masa. Hanya apa? Hanya berkorban. Iya. Saya kemarin baca di koran ya. Bagaimana satu keluarga. Anak menantu keroyokan mau memenjarakan mama kandung. Saya lo baca gini, Tuhan kok masih ada ya. Di sini mungkin masih ada yang benci mamanya ya. Saya gini, kok bisa ya. Mama sudah berikan semuanya. Tapi Alkitab berkata benar. Sekalipun ibu yang melahirkan kita meninggalkan kamu. Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi memang kasih Yesus lebih besar. Jadi kalau saudara hari ini bertobat benar, ada kasih Yesus. Saya percaya. Tidak usah disuruh. Kita sudah siap untuk berkorban. Saya sering saksikan ya. Sayang teman saya ini tidak pernah mau bersaksi. Dia takut karena anaknya perempuan. Tapi saya mewakili bersaksi ya. Jadi teman saya ini anaknya waktu umur 7 sama 8 tahun perempuan 2. Suaminya berselingkuh dan tidak pernah kembali. Hampir 9 tahun. Saudara tahu dia datang ke anaknya 2. Papamu kerja, tak tahu kapan pulang. Saudara, tiap malam teman saya nangis, kapan balik tuh. Kalau makan dia bilang sama anaknya, papamu itu loh, biasanya nek mama makan selalu ngasih yang paling baik. Tidur ya mau tidur. Papamu loh mesti belai mama ya, tapi papamu sih kerja, tak tahu kapan kembali. Dia tak pernah satu kali pun menjelekkan suaminya kepada anak-anak. Kenapa? Dia sudah bilang, saya siap berkorban. Saudara 9 tahun kemudian suaminya kembali. Saudara tahu 2 anaknya, waktu diketok pintu buka. Cari siapa om? Enggak tahu papanya. Duh, ini papamu. Duh, oh papa, yang baik, yang mama selalu cerita.
Saudara tahu, dicium papanya. Saudara, papanya bilang apa? Mulai hari ini nih, Papa tidak akan pernah keluar rumah lagi. Papa tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Saudara, saya bilang sama teman saya, kamu saksi yo. Oh coba, gue gak enak bebesanku, gak enak be anak. Wedokku dia tidak pernah tahu kalau papanya berselingkuh. Dia berkorban. Kenapa? Karena dia sudah bertobat benar. Ada kasih Kristus dalam diri. Ya saudara-saudara, hari ini mungkin saudara nanti dicaci maki. Ya kadang kita baru diomongnya aja udah marah habis-habisan. Gak gereja-gerejaan, gak pelayan-pelayanan. Belum dipukuli, belum dihina, belum di... Nanti antikris katanya kuping kita, hidung kita bisa dipotong, kuping kita bisa dipotong. Baru diomongnya aja, aduh sudah ngamuk gak karu-karuan. Saudara, di mana letaknya rela berkorban? Saudara kira saya ini kalau dicaci maki saya tidak sakit hati? Bisa sakit hati. Tapi saya sudah berusaha Tuhan. Saya sudah siap rela berkorban. Anak saya dihina. Tidak ada prestasinya apa di gereja. Saudara kira tidak sakit hati kita? Istri saya lu nangis kalau malam. Kok bisa ngomong seperti ini? Kami hanya diam. Kenapa? Kami sudah terbiasa. Kami harus rela berkorban. Saudara, hari ini kalau ada kasih Kristus. Saya percaya saudara dan saya. Orang-orang yang hari ini beruntung karena Yesus nanti akan menolong saudara dan saya. Amin. Iya, jadi siap berkorban? Tenang. Coba dicek bagaimana pertobatannya. Kalau ada salah cepat-cepat balik bi Tuhan ya. Oh Tuhan saya berdosa, ampuni Tuhan. Supaya apa? Kasih Kristus terus ada pada kita. Jadi kasih Kristus ini terus yang ada pada kita ya. Terakhir yang kedua. Ya ini luar biasa ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Tidak gampang memang orang bisa berkorban. Tapi kalau sudah disentuh kasih Kristus, bertobat benar, sudah pasti Tuhan dalam hatinya siap berkorban. Saya khotbah di satu tempat. Ya habis khotbah, saya tahu ada bapak-bapak gondrong datang. Pak Sam, saya dibaptis sekarang. Tuh, saya tamu. Ini ada Pak Gembalanya. Nah ini ada diaken-diakennya. Terus diakennya satu tersentuh ya. Wah, mau dibaptis. Loh, saya tahu orang ini. Langsung dia copot cincin berliannya. Dicopot, terus dikasih no saya. Ini Pak Sam pakai ya. Jangan dijual ya. Siap Pak. Tak masuk no, ceket sudah cilik ya. Aduh kok gak bisa. Aduh. Pak Sam pakai ya? Iya, ceket. Terus dia langsung tanya, cukup Pak? Langsung tak tutup, cukup. Aku ngomong gak cukup tak balik. No iya nek balik mana, aku gak balik, gawat ya. Saudara, orang bisa ngasih. Sampai sekarang gak pernah saya pakai ya. Gak gampang. Gak gampang. Tapi kalau sudah kasih Kristus melandanya. Sudah tahu Rasul Paulus? Di pikirannya ya. Bunuh. Semua orang Kristen dibunuh. Itu Rasul Paulus, masih nama Saulus. Waktu ketemu Yesus, berubah hidupnya. Sebelum saya masuk di yang kedua, mari kita baca daftarnya Rasul Paulus. Mungkin saudara belum sebesar ini ya. Wis ngomel gak karu-karuan. Kita baca dulu ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini sebagian daftarnya dari Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Kamu pelayan Kristus tak? Aku loh berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Lihat. Aku lebih banyak apa? Iya. Kadang saya kurang tidur setiap hari ya. Nah saudara ya ini. Aku lebih banyak apa? Berjeri lelah. Terus apa? Di dalam apa? Didera. Di luar batas. Dikepui loh di luar batas. Kerap kali dalam apa? 24. Ayat 24. 5 kali aku di apa? Dihajat, dicambuk orang Yahudi setiap kali berapa? Ya berarti berapa kali? 39. Jadi orang Yahudi ini salah satu orang paling pinter ya. Jadi nek mukul dia 39 kali tidak mati. 40 pasti mati. Jadi ini sampai 39, 5 kali. Jadi coba bayangkan hari ini dipukul 39, 3 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi, sampai 5 kali. Ini yang dialami Rasul Paulus. Sekarang 25. 3 kali aku apa? 1 kali aku dilempari dengan
3 kali mengalami sehari semalam aku apa? Ya, terus 26. Dalam perjalananku aku sering diancam apa? Bahaya apa lagi? Bahaya dari pihak orang-orang. Dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di mana? Di padang gurun, di tengah laut, di mana lagi? Saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak apa? Aku lapar dan apa? Kerap kali aku apa? Kedinginan, tanpa pakaian. Ayat terakhir 28. Dan dengan tidak apa? Banyak, ngurusi jemaat-jemaat lagi loh. Ini loh daftarnya. Dia tidak bergeming. Dia cuma bilang ya, aku memang rela berkorban. Lah kita kadang melayani di lodot tok. Gak pelayanan. Wes gak gereja-gerejaan. Saya kadang ketawa ya. Ini pelayan model apa ini? Ya, tapi kalau saudara dan saya dipenuhi kasih Kristus, saya percaya pasti saudara dan saya hari ini kita rela berkorban. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, ini yang kedua. Ya, kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 9. Ini cerita Yesus 5.000 orang dikasih makan. Dengan berapa roti? 5 roti, 2 ikan. Ya, teman saya enggak mau 5 roti 2 ikan. Karena 5 roti itu banyak karbohidrat. Dia minta 5 ikan 2 roti ya. Saya bilang enggak ono di Alkitab ya. Nah, kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 9. Yesus bilang gini ya. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dia ngomong di Filipus. Di mana ya kita bisa dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Padahal Yesus ngomong gini katanya ayat 6. Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus bisa adakan mujizat. Sekarang ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepada Yesus ya, roti seharga 200 dinar ya. 200 dinar kerja orang 1 tahun. Ya masa cukup sekalipun sepotong kecil saja. Enggak cukup Tuhan. Wah ini 5.000 laki-laki toh. Sekarang ayat 8. Nah ini seorang dari murid-muridnya yaitu siapa? Saudara siapa? Berkata kepada Yesus di ayat 9. Saudara yang baca 2, 3 di sini. Iya. Jadi Andreas ini ya rupanya seneng kumpul bik jemaat ya. Dicari sapa sing duwe roti, ono arek cilik. Nyo, lu bawa roti nyo. Apa ini? Iya ono ini om. Wis bawa naik om. Ya kira-kira gitu ya. Saudara saya soroti anak ini. Sudah ada nama. Saudara ini sudah berapa hari. Dan saudara tahu itu masa-masa yang lapar. Anak ini ya butuh. Tapi kenapa anak ini mau berkorban? Wah ini luar biasa ya. Jadi yang kedua saya mau sampaikan sama saudara. Yang pertama punya kasih Kristus. Yang kedua ini loh. Harus punya apa ini? Hati yang ya lawannya tulus apa? Bulus. Ya. Nek tulus apa adanya. Nek bulus ada apanya. Nah ini ya. Jadi hari ini saudara harus apa adanya. Jujur, ya ini aku ini wis. Tidak ada kepentingan lain. Jangan ada ya udang di balik apa? Rempeyek. Ya. Jadi saudara harus tulus memang. Jadi kalau saudara hari ini punya hati yang tulus, saya percaya kita siap untuk berkorban. Lu anak ini loh, dia butuh loh bawa 5 roti 2 ikan. Ini tak bawa no. Iki ketok arek cilik itu ya. Jadi waktu gawa iki Om Andreas gawa nih. Oh, ya dilihat Bi Andreas ya. Sik tak incenge ana apaan? Oh iya 5. Nah ini ya. Iwake pira? Nyokot iwake. Oh enggak wis mateng. Nah ini ya. Iwake lho ana pira? 2. Iya. Ya. Nah ini anak saya Belin ini juara MasterChef Indonesia ya. Dia nemukan sekarang kalau goreng ikan saudara tidak boleh ikan itu mulut sama mulut berhadapan-hadapan. Kalau goreng enggak boleh. Karena nanti lama keringnya. Karena dia akan ngobrol terus ya. Nah itu saudara ya. Nah, ini ya. Loh ini loh. 5 roti 2 ikan. Tapi dari anak yang siap berkorban.
Yesus adakan mujizat. Jadi dari khotbah saya ini, kalau saudara dan saya hari ini selalu rela berkorban, percaya saya, mujizat itu tidak pernah berhenti. Mujizat itu akan terus dan terus bekerja untuk kita. Saudara percaya mujizat pasti terjadi? Iya. Saya dengar satu kesaksian seorang gembala di desa. Ya, saya tahu begitu sulitnya hidup untuk melayani di daerah. Saudara, hamba Tuhan ini dari seorang yang kaya, tapi karena dia tinggalkan semuanya, sekarang melayani di satu desa. Saya kenal baik dan saya tahu. Anak perempuannya sampai umur 8 tahun tidak pernah makan daging. Jadi waktu di sekolah 4 sehat, 5 apa? Sempurna. Gurunya bilang, nanti makan daging. Dia pulang nangis non ini. Pak, daging itu makanan yang gimana? Saudara, teman saya hamba Tuhan ini dia nangis masuk kamar. Tuhan, masa saya jadi hamba Tuhan? Saya tidak bisa ngasih makan anak saya daging. Ayolah Tuhan, selama ini cuma tempe tahu paling istimewa. Saudara tahu, dia kemudian berdoa. Ini kisah nyata yang luar biasa. Makanya saya tidak pernah takut di pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya Allah punya banyak cara memberkati, menolong kita. Jadi saudara, dia sementara doa gini, tiba-tiba ada suara dek, dek, dek gitu ya. Jadi burung ini nabrak kaca di kamarnya dia luar. Terus dia lihat dari korden, ada apa loh? Kok ada burung nobrok terus? Ya, terus dia keluar, dia lihat burung. Dia seperti ada yang ngasih tahu. Loh, kamu kan minta daging. Ya ini aku kirim. Saudara tahu waktu ditangkap burung ini dan dipotong, loh ini kisah nyata ya, saya sampai merinding diceritai ya. Daging tidak ada tulang. Burung ini terbang hanya dengan bulunya, tidak ada tulang. Sudah, ini buat kamu. Saudara, saya dengar kesaksian ini, saya masih percaya. Selama kita rela berkorban, Yesus juga lebih rela berkorban buat kita. Banyak cara Allah akan menolong saudara dan saya. Ayo saudara, ya berkorban ini tidak mesti uang. Saudara mungkin ada yang disakiti istri, disakiti suami, disakiti mertua, disakiti anak. Saudara harus siap berkorban. Ya mungkin saudara juga hari ini ada yang bangkrut, dimakan teman. Saudara mungkin sakit hati saudara. Saudara harus bisa mengampuni. Saudara harus bisa memberkati. Ini juga rela berkorban. Saudara mungkin kekurangan keuangan. Ada yang kurang duit pagi ini. Ada? Kabeh aku ya pisan ya. Nanti diberkati bareng ya. Saya percaya Tuhan kita ajaib ya. Ayo kita bangkit berdiri. Saya percaya Yesus akan menolong saudara dan saya ya. Kita nyanyi lagu tadi ya. Kasih Yesus lebih dari semua. Nah, itu bisa ya saudara ya. Ayo saudara kalau hafal pejamkan mata. Coba sambil saudara koreksi. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini ada di dalam kesulitan, kekurangan, dalam masalah yang besar. Mungkin kasih Kristus belum ada pada saudara dan saya. Saudara terlalu perhitungan dengan Tuhan. Terlalu pelit dengan Tuhan. Dan mungkin saudara belum memiliki hati yang tulus. Saudara masih ada kebencian, kepahitan. Berikanlah hati yang tulus hari ini. Saya percaya hari ini kalau kita sudah punya karakter Kristus, Yesus akan menolong saudara dan saya.